Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kebaikan, kebahagiaan, kemudahan selalu ada ya bersama kita. Amin. Kawan, di video kali ini saya masih akan membahas tentang kelanjutan Permenpan 22 tahun 2021 tentang pola karir. Tapi kali ini pembahasannya berbeda. Kali ini saya akan sharing informasi untuk kawan-kawan berkaitan dengan penyusunan dan penetapan pola karir. Sebelum saya sampaikan informasi ini selengkapnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, yang selanjutnya adalah penyusunan dan penetapan pola karir berdasarkan Permenpan 22 tahun 2021. Pola karir disusun sebagai bagian dari sistem manajemen talenta. Pola karir PNS dilakukan dalam bentuk pola karir nasional dan pola karir instansi. Pola karir nasional merupakan pola karir yang bersifat nasional antar kementerian atau lembaga, antar kementerian lembaga dengan pemerintah daerah atau sebaliknya dan antar pemerintah daerah. Pola karir nasional disusun dengan mempertimbangkan kelompok jabatan kritikal dalam kerangka manajemen talenta nasional. Penyusunan pola karir nasional dilaksanakan dalam ruang lingkup antar instansi pusat, antar instansi daerah, atau antar instansi pusat dan instansi daerah. Pola karir nasional ditetapkan bagi JPT Utama, JPT Madya, JPT Pratama, dan JF Ahli Utama dan JF Ahli Madya. Pola karir nasional merupakan lintasan karir bagi JPT dan JF Ahli Utama dan JF Ahli Madya. Pola karir nasional merupakan lintasan karir untuk paling rendah JPT Pratama dan JF Ahli Muda. Pola karir instansi merupakan pola karir bersifat instansional dalam satu instansi di pusat dan di daerah. Pola karir instansi wajib disusun dan ditetapkan oleh PPK. Pola karir dengan kebutuhan instansi berdasarkan pola karir nasional dan telah mendapat pertimbangan dari menteri. Pola karir instansi disusun dan ditetapkan dengan merujuk pada konsep pola dasar karir instansional. Dalam menetapkan pola karir instansi, PPK harus memperhatikan jalur karir yang berkesinambungan. Jalur karir disusun dari jabatan paling rendah ke jabatan paling tinggi, baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam pola karir horizontal, pola karir vertikal maupun pola karir diagonal. Pola karir instansi disusun dengan mempertimbangkan kelompok jabatan kritis dalam kerangka manajemen talenta instansi. Pola karir instansi dilaksanakan dalam lingkup antar unit kerja pada instansi pemerintah paling sedikit memuat JA, JF, ahli pertama, dan JF, keterampilan. Yang selanjutnya adalah perencanaan pola karir. Pejabat yang berwenang menyusun rencana pengembangan pola karir dengan memperhatikan urutan karir yang berkesinambungan kecuali dari JF ke JPT atau jabatan administrator dan tugas serumpun kompetensi berkaitan dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan. Rencana pengembangan karir di tingkat nasional disusun oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Rencana pengembangan karir ditetapkan oleh Menteri. Rencana pengembangan karir instansi pemerintah ditetapkan oleh PPK. Rencana pola karir meliputi jumlah komposisi, distribusi calon pemegang jabatan, dan jangka waktu melintasi alur karir atau jabatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi dalam pembinaan karir harus seimbang untuk seluruh calon peserta seleksi yang ada di instansi bersangkutan, dalam arti bagi setiap satu jabatan yang akan diisi, para calon harus memiliki syarat kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, dan distribusi calon pemegang jabatan harus merata, dalam arti tidak terlalu banyak untuk jabatan tertentu dan terlalu sedikit untuk jabatan lainnya. Perencanaan pola karir.
Perencanaan pola karir untuk JPT dilakukan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka, atau berdasarkan ketentuan sistem merit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pola karir untuk JA dilakukan melalui seleksi, rotasi, mutasi, dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan pola karir untuk JA, instansi pemerintah perlu memproyeksikan jangka waktu paling kurang PNS harus dipromosikan tanpa mengurangi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perencanaan pola karir untuk JF dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian atau impasing, dan promosi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola karir untuk JF ditetapkan dalam jenjang jabatan berdasarkan pencapaian angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana pengembangan karir paling sedikit meliputi unsur-unsur pola karir, yaitu jenis rumpun atau kualifikasi dan profil jabatan, standar kompetensi jabatan, pengembangan kompetensi dan pembinaan karir, profil pegawai, masa kerja, kelas jabatan, pengalaman jabatan, profil dan struktur organisasi, peta jabatan, dan penilaian kinerja dan pembinaan disiplin. Jenis rumpun kualifikasi dan profil jabatan paling sedikit terdiri dari jenis jabatan dan jenjang jabatan, rumpun kualifikasi jabatan, persyaratan jabatan, dan tugas lainnya. Jenis jenjang jabatan yaitu JPT terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional terdiri dari kategori keterampilan dengan jenjang jabatan dan paling rendah sampai paling tinggi yaitu pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Dan jabatan fungsional kategori keahlian dengan jenjang jabatan dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Rumpun atau kualifikasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar kompetensi ASN meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. PPK menetapkan standar kompetensi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kompetensi paling sedikit didasarkan pada jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan pendidikan dan pelatihan fungsional merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai yang akan menduduki masing-masing jenis jabatan. Pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap jenjang, mulai dari jabatan paling rendah sampai jabatan paling tinggi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas jabatan yang sifatnya mendesak dan harus diisi dalam hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum dipenuhi, untuk sementara dapat dilakukan uji kompetensi dalam pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Profil pegawai. Profil pegawai paling sedikit memuat data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan, riwayat hasil penilaian kinerja, pendidikan pelatihan, usia, dan informasi kepegawaian lainnya. Usia paling rendah. Paling tinggi 1 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun untuk menduduki jabatan pengawas atau administrator. Usia paling tinggi 56 tahun untuk menduduki JPT Pratama dan usia paling tinggi 58 tahun untuk menduduki JPT Madya dan JPT Utama. Masa kerja untuk jabatan administrasi diatur sebagai berikut. Untuk menduduki jabatan pengawas, paling singkat 2 tahun dalam jabatan pelaksana. Untuk menduduki jabatan administrator, paling singkat 3 tahun dalam jabatan pengawas. Masa kerja untuk JPT diatur sebagai berikut.
Untuk menduduki JPT Pratama, paling kurang 2 tahun dalam jabatan administrator. Untuk menduduki jabatan madya, paling kurang 2 tahun dalam JPT Pratama. Untuk menduduki JPT Utama, paling kurang 2 tahun dalam JPT Madya atau jabatan fungsional ahli utama. Masa kerja untuk jabatan fungsional berdasarkan angka kredit yang dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah kelas jabatan. Kelas jabatan memuat informasi kelas jabatan masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalaman jabatan. Pengalaman jabatan diatur sebagai berikut. Untuk menduduki JPT utama, seorang PNS memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 tahun. Untuk menduduki JPT Madya, seorang PNS memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 tahun. Untuk JPT Pratama, seorang PNS memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki kumulatif paling singkat 5 tahun. Untuk menduduki jabatan administrator, seorang PNS memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki. Untuk menduduki jabatan pengawas, seorang PNS memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana yang akan diduduki sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki. Untuk menduduki JPT atau JA, seorang PNS dari JF harus dalam satu rumpun klasifikasi jabatan dan sesuai dengan jenjang yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Profil dan struktur organisasi. Profil dan struktur organisasi memuat informasi tentang profil dan struktur organisasi instansi pemerintah dan tata kerja untuk menggambarkan jalur karir. Peta jabatan. Peta jabatan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan analisis jabatan dan tata kerja organisasi instansi pemerintah sebagai dasar penyusunan jalur karir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja dan pembinaan disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja JPT dan jabatan administrator dilakukan berdasarkan penilaian sasaran kinerja pegawai dari perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pencapaian angka kredit kumulatif, sasaran kinerja pegawai, dan perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pola karir. Pola karir dilaksanakan sebagai bagian dari instansi manajemen talenta dan sistem informasi ASN. Sistem manajemen talenta meliputi sistem manajemen talenta nasional dan sistem manajemen talenta instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN dikelola dan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara. BPK melaksanakan pengisian jabatan berdasarkan rencana pola karir yang telah ditetapkan. Pola karir JPT. Pengisian JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama untuk jabatan yang lowong dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pengisian JPT dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pengisian JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dilakukan melalui mutasi JPT nasional. Pola karir jabatan administrasi. Pengisian jabatan administrasi dilakukan untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
Pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas dilaksanakan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal berdasarkan prinsip sistem merit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan kelompok rencana suksesi berdasarkan prinsip sistem merit melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Pengisian jabatan administrator dapat dilakukan melalui jalur percepatan sekolah kader. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pungtia mengucapkan terima kasih karena kalian masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tonton terus video-video saya berikutnya ya.